Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong pengembangan perusahaan, di mana yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah Anda mengikuti perkuliahan, Anda diharapkan mampu memahami faktor pendorong pengembangan perusahaan. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa agar kita selalu diberikan kemudahan dalam memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Di awal perkuliahan saya punya kuis. Silakan Anda jawab di kertas lembar, di buku, atau dimanapun. Asalkan jawaban yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, bisa terekam. Nanti di akhir perkuliahan, jawaban Anda silakan kirimkan ke WhatsApp saya. Nah, di pertanyaan yang pertama, ini adalah pertanyaan yang mengetahui sejauh mana mindset usaha Anda. Di sini ada pertanyaan, manakah tulisan yang benar? Apakah A, entrepreneur, B, entrepreneur, C, intrapreneur, atau D, entrepreneur? Silahkan dijawab. Untuk pertanyaan yang kedua, jika seorang ingin menjadi entrepreneur, apakah yang pertama kali harus dirubah? A, mindset, B, rumahnya, C, mobilnya, atau D, penampilannya? Biasanya, cara berpikir seorang entrepreneur cenderung apakah A, loncat-loncat dan berani mengambil resiko, ataukah B, cenderung takut, ataukah C, cenderung pesimis, ataukah D, hitung-hitungan dulu. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Apakah yang dimaksud terfinansial? Apakah A, pintar mencari uang? Apakah B, pintar menghabiskan uang? Ataukah C, pintar mengatur dan memutar uang? Ataukah D, pintar menyimpan uang? Jika kita mau berbisnis tapi tidak menguasai bidangnya, maka apa yang akan Anda lakukan? A, belajar. B, mempekerjakan orang lain yang ahli. C, sekolah lagi. Ataukah D, salah semua? Nah, dari jawaban yang sudah Anda tulis, yang sudah Anda lakukan, yang sudah Anda jawab tadi, ini tentu saja penting untuk direnungkan bahwa yang namanya pengusaha, seorang wirausaha atau pembisnis harus memiliki yang namanya kecerdasan finansial. Kenapa? Karena dalam bisnis, finansial merupakan faktor yang utama. Karena dalam bisnis juga yang namanya pandai itu tidak terlalu efektif, tidak terlalu penting. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dalam bisnis, Anda harus dapat memanfaatkan atau mempekerjakan banyak orang-orang pandai. Nah, jadi
Saya bilang di sini, untuk memulai bisnis, Anda nggak harus pandai, tapi Anda harus mampu memanfaatkan atau mempekerjakan sebanyak-banyaknya orang pandai. Sehingga Anda nantinya akan mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan demi kegagalan akan dalam setiap prosesnya akan Anda temui. Tentu saja kegagalan ini merupakan awal dari kesuksesan. Nah, semakin sering Anda gagal, Anda coba lagi, Anda gagal lagi, maka Anda akan melakukan yang namanya introspeksi diri. Anda cek caranya, apakah cara yang Anda lakukan itu sudah tepat ataupun belum. Jika sudah tepat, berarti Anda nanti akan bertemu dengan yang namanya sukses. Di mana sukses ini harganya sangat mahal sekali. Oke. Oke, yang berikutnya ada pengertian wirausaha. Ini ada pengertian wirausaha dari berbagai ahli. Yang pertama ada Drucker. Dia menilai wirausaha secara umum dalam arti jiwa atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti adanya kegiatan atau keinginan untuk melakukan perubahan dan sifat haus terhadap sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Arif Hadi Pranata, wirausaha itu merupakan sosok pengambil risiko yang diperlukan untuk mengatur dan mengolah bisnis, serta menerima keuntungan finansial ataupun non-uang. Dan yang terakhir, ada pendapat dari Stanhope dan John F. Burgess. Beliau mengatakan wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha dan peluang berusaha. Itu pengertian wirausaha menurut para ahli. Nah, apa sih tujuan wirausaha? Yang pertama adalah independensi. Mungkin Anda pernah merasa bekerja dengan orang lain, Anda waktu diatur oleh orang, kemudian pekerjaannya diatur oleh orang, Anda mungkin merasa bosan, Anda ingin sesuatu yang baru, di mana dalam pekerjaan itu Anda sendiri yang mengatur waktunya, Anda sendiri yang mengatur pekerjaannya, Anda sendiri yang mengatur segala-galanya, keuangannya, dan seterusnya. Maka di sini wirausahalah yang tepat. Tujuannya adalah untuk independensi yang pertama. Yang kedua, untuk pengembangan diri. Ketika Anda bosan menjadi karyawan, maka Anda memilih untuk menjadi independen, kemudian Anda memilih wirausaha. Nah, mau tidak mau, Anda harus mengembangkan wirausaha atau bidang yang Anda ambil. Kenapa? Karena dalam wirausaha, yang namanya wirausaha, inovasi dari waktu ke waktu akan halnya akan penting dilakukan, sangat penting untuk dilakukan. Yang berikutnya, pekerjaan yang tidak memuaskan. Namanya wirausaha ini timbul dari pekerjaan yang sebelumnya yang menurut Anda mungkin kurang memuaskan. Apakah itu dari segi penghasilannya, segi keamanannya, dan lain sebagainya. Jadi, karena Anda tidak puas, akhirnya Anda memilih untuk berwirausaha. Yang kelima, penghasilan dan yang keempat, penghasilan, dan yang kelima adalah keamanan. Ini cash flow menurut Robert Kiyosaki. Ini ada pekerja, employer. Di sini di mana seorang pekerja itu pasti butuh pekerjaan, sementara self-employed
dia punya pekerjaan, kemudian ada business owner, dia yang punya sistem dan people work for you, jadi orang bekerja untuk kamu. Dan ada lagi investor, di mana di sini uang yang bekerja untuk Anda. Jadi cash flow menurut Robert Kiyosaki ada 4, ada employer, ada self-employed, ada business owner, ada investor. Nah, ini 4 bisa dikatakan karakteristik dari seorang wirausaha. Nah, silakan Anda mau pilih yang mana, apakah Anda mau menjadi employee, self-employed, atau business owner, atau investor. Jadi pengusaha itu wajib. Kenapa? Karena jadi seorang pengusaha, Anda menjadi seorang yang berada, tangan Anda berada di atas. Ya, jadi Anda lebih sering memberi daripada menerima. Kemudian juga ketika Anda menjadi pengusaha, Anda akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kemudian juga pengusaha pasti lebih banyak penghasilannya. Ya, pengusaha itu pasti lebih banyak penghasilannya daripada karyawan. Maka daripada itu, saya katakan di sini, jadi pengusaha itu wajib. Nah, yang berikutnya ada faktor pendorong perkembangan perusahaan. Kita bisa baca di sini, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Apa yang menjadi faktor produksi? Di sini dikatakan bahwa faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi 4 kelompok. Ada tenaga kerja, ada modal, ada sumber daya alam, dan ada kewirausahaan. Namun, pada perkembangannya, faktor sumber daya alam ini diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangible, baik langsung dari alam maupun tidak, kemudian yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai faktor fisik. Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi, mengingat semakin pentingnya peran informasi di era globalisasi. Menurut Griffin, secara total saat ini ada 5 hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya fisik, kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber daya fisik? Sumber daya fisik itu merupakan semua kekayaan yang terdapat di alam, alam semesta, dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan bahan mentah. Nah, yang berikutnya ada tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Ya, bisa kita baca di sini. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas, kemampuan, dan keahlian, dan berdasarkan sifat kerjanya. Nah, berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak. Kemudian, berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Ya. Di sini ada keterangannya, silakan Anda baca. Ya, jika Anda menemui kesulitan,
atau jika Anda merasa bingung dengan pemaparan yang saya sampaikan, silakan Anda diperkenankan untuk bertanya kepada saya dengan cara bertanya melalui kolom komentar, ataupun Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp. Nah, yang berikutnya ada modal. Yang dimaksud dengan modal itu merupakan barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Itu modal. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Berdasarkan pemiliknya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Terakhir, modal dibagi berdasarkan sifatnya. Ada modal tetap dan ada yang namanya modal lancar. Untuk penjelasannya, Anda bisa lihat, bisa baca sendiri di slide yang saya tampilkan. Tinggal Anda klik tombol stop, kemudian Anda baca terlebih dahulu, Anda pahami terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu yang ada, kita lanjut saja ke slide yang berikutnya. Kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga manusia, serta modal yang dipergunakan dalam proses produksi. Jika dikelola dengan tidak baik, hasilnya pun tidak akan maksimal. Ada yang namanya sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini biasanya berupa seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, bisa juga berisi tentang pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, ataupun data-data ekonomi lainnya. Di slide yang terakhir, ada sistem perekonomian, di mana di sini dikatakan bahwa sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi sebuah perekonomian terencana. Kemudian, memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar, pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Baik, untuk pertemuan hari ini, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja apa yang saya sampaikan hari ini memiliki banyak kekurangan. Karena pada hakikatnya saya pun di sini masih pada tahap pada sebuah proses belajar. Maka daripada itu, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak tepat, saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.